Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, mari kita mau sama-sama panjatkan doa kita untuk memulai ibadah Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya, ibadah online di tempat ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tak takut lagi Tuhan Yesus, Kau selalu menyertai kami Tuhan. Baik di masa pandemi, walaupun nanti setelahnya Tuhan, sampai kapanpun Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Kami yakin dan percaya Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian kami Tuhan ke hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Yesus Tuhan. Sama-sama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku tangan kananmu.
Lebih sungguh lagi katakan Yesus. Yesus memegangku, benar Tuhan, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku lebih sungguh lagi. Yesus memegang, benar Tuhan, Kau memegang kami Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Yesus memberiku kemenangan Tuhan, kemenangan. Yesus memegangku, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah, terima kasih Yesus. Kau memegang kendali Tuhan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena tanpamu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah. Sia-sialah Tuhan Yesus, kota yang berjaga-jaga kalau bukan Kau yang menjaga Tuhan. Sia-sialah segalanya Tuhan Yesus, kalau bukan tanpa-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan Yesus. Menyembah-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami rindukan Engkau. Yesus.
katakan hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan, mengerti hati, Kau yang mengerti kesungguhan hati kami. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, Yesus yang ku perlu. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu Tuhan. Dalam setiap musim dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, Kau yang kami perlu Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhan telah terbukti tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Musim akan selalu berganti. Benar Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan pernah berubah Tuhan Yesus, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, benar Tuhan Yesus. Yakin Tuhan memberkati, kami yakin Kau melindungi Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara. Benar Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tak terhitung pertolongan-Mu Tuhan, Kau selalu menjaga Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu ya Yesus. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjaga kami Tuhan, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari lebih sungguh lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, kami yakin Tuhan Kau melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan, benar Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara, burung di udara Tuhan pelihara. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu
akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama Tuhan selalu menolongku. Kau selalu menolong kami, Tuhan. Kau selalu menjaga kami, Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjagaku. Bahkan sehelai di rambut kami tak akan jatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sama-sama katakan, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Benar Tuhan Yesus, Kau pelihara kami Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Berikan penyembahan pujian yang kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Saya bersyukur kita kembali dapat beribadah secara online dalam ibadah gereja orang beriman pada hari ini, minggu ketiga di bulan Februari, yakni di tanggal 20 Februari tahun 2022. Meskipun ibadah masih diadakan secara online, tetapi saya percaya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, ketika kita datang ke hadapan Tuhan di dalam roh dan kebenaran, maka firman-Nya tetap melekat menjadi rema dalam kehidupan kita. Maju terus di dalam Tuhan dan dukung doakan di bulan Maret, ketika keadaan sudah mulai membaik, maka kita kembali akan beribadah tatap muka. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan hari ini terambil dari satu ayat yang sangat terkenal, yakni dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan di ayat yang sangat terkenal ini, ada kata-kata yang indah, yakni kasih. Hari ini saya ingin bagikan buat kita semua tentang love language. Ya,
Apa itu love language? Love language adalah satu terminologi, kalimat dalam bahasa Inggris yang kalau di bahasa Indonesia kan adalah bahasa kasih. Kenapa saya membahas tentang bahasa kasih? Karena minggu kemarin kita masuk dalam suasana Valentine. Saya sedang tidak mau membahas latar belakang Valentine, whatever the background. Saya mau bahas tentang kasih karena memang Allah kita adalah Allah yang kasih. Sumber kasih ada di Allah kita. Dan bicara tentang bahasa kasih atau love language, ternyata setiap manusia memiliki bahasa kasihnya masing-masing. Bahasa kasih itu artinya apa sih? Love language itu artinya adalah ekspresi kita mewartakan kasih. Dan terminologi love language atau bahasa kasih ini dipopulerkan, dicetuskan oleh seorang teolog, seorang pendeta, namanya Dr. Gary Chapman, yakni senior pastor dari North Carolina Baptist Church di Amerika Serikat. Dan ternyata dia menyimpulkan ada 5 bahasa kasih di dunia ini. Dan ternyata hasil risetnya yang dibukukan itu dipakai oleh banyak konselor dan hamba-hamba Tuhan, serta juga psikolog-psikolog di berbagai wilayah di dunia. Dan dari sini kita akan membahas apa sih bahasa kasih dari Allah. Kita harus tahu. Ya, 5 bahasa kasih itu nanti akan saya ulang kelima-limanya. Ya, ini ada words of affirmation, ada acts of service, ada receiving and giving gifts, ada quality time, dan ada physical touch. Mari kita tinjau satu persatu, bicara tentang Allah kita sumber kasih. Dia juga memiliki bahasa kasih yang dia nyatakan untuk mewartakan kasihnya buat saudara dan saya. Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi bahasa kasih yang pertama, bahasa kasih Allah yang pertama adalah words of affirmation. Words of affirmation artinya kalimat penegasan. Allah kita menunjukkan kasihnya dengan cara diucapkan, diperkatakan, aku telah mengasihi kamu. Dan tentu kita lihat banyak sekali ayat lainnya yang tidak dapat dibahas satu persatu bagaimana Allah mengucapkan dan menyatakan bahwa dia mengasihi kita semua. Dan hari ini kita juga bisa mengetahui bahwa kalau Allah memiliki bahasa kasih seperti itu, sudah selayaknya kita memberikan bahasa kasih seperti itu kepada Allah. Yakni dengan apa? Dengan pujian, dengan kalimat, mengagungkan, meninggikan dia. Itulah sebabnya banyak pasangan di dunia ini melewati masa konseling karena pernikahan mereka yang bermasalah, dan ketika masuk dalam terapi atau konseling, si konselor tentu yang adalah hamba Tuhan mengatakan, sudahkah kamu mengetahui bahasa kasih pasanganmu? Ternyata yang membuat mereka ribut dan berantem adalah satu sama lain belum mengenal dan belum paham bahasa kasih pasangannya. Si istri ternyata bahasa kasihnya adalah words of affirmation. Dia butuh kalimat menegaskan. Sementara si suami tidak itu bahasa kasihnya, sehingga dia cenderung cuek, cenderung nggak dikit-dikit romantis, I love you, dikit-dikit WA, dikit-dikit BBM zaman dulu, SMS, dikit-dikit telepon, dia lihat orang lain kok suaminya begitu ya, suamiku nggak begini. Kenapa? Karena memang suaminya belum paham bahwa istrinya itu memiliki bahasa kasih, yakni words of affirmation. Dia butuh diucapkan, aku sayang kamu. Aku mencintai kamu. Nah, demikian pula hari ini Allah ternyata juga memiliki bahasa kasih yang pertama, words of affirmation. Dia menyatakan kepada kita, tadi baru kita baca, seperti aku telah mengasihi kamu. Dia ucapkan loh saudara. Hari ini, kalau Allah memiliki bahasa kasih itu, baiklah kita berikan itu juga kepadanya. Dengan apa? Dengan pujian. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, kita agungkan dia dengan kalimat-kalimat yang meninggikan dia. Kau Allah yang hidup, Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Kau Allah yang hebat, perbuatanmu ajaib, layak diagungkan, layak disembah. Jadi itu yang pertama, bahasa kasih Allah. Yang pertama, words of affirmation. Yang kedua, bisa kita perhatikan dari Roma 5 ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8, dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan, dia menunjukkan kasih-Nya lewat perbuatan. Ketika Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kedua, bahasa kasih Allah, ternyata dia memiliki bahasa kasih yakni acts of service. Tindakan melayani. Kasih Allah itu tidak hanya dari ucapan, tapi dibuktikan lewat perbuatan.
Dia mengutus anaknya untuk dikorbankan di atas kayu salib. Bahkan kitab Roma tadi juga menyatakan bahwa kasih Allah telah dinyatakan ketika Kristus telah mati buat kita pada saat kita masih berdosa. Dari sini kita mengetahui bahwa Allah tidak hanya berhenti di ucapan bibir I love you, tapi dia buktikan lewat perbuatan. Marilah kita memberikan hal yang sama, bukan hanya sekedar Allah, Tuhan, aku mengasihimu, tapi tunjukkan lewat perbuatan. Lewat perbuatan mengasihi sesamamu, mengampuni sesamamu, engkau menasehati sesamamu, engkau support sesamamu di dalam Tuhan, saling menopang, saling memberi tumpangan, saling mengampuni, saling mengasihi. Kau tunjukkan lewat perbuatan. Saya percaya juga ketika manusia, sesama manusia menyatakan lewat lidah bibir, misalkan seorang anak kepada mamanya, "Ma, I love you." Tapi setiap hari mamanya ngomong dibantah, mamanya dibuat luka batin, mamanya dibuat nangis, mamanya dibuat terluka. Sebenarnya anak ini belum mengasihi, karena apa? Karena tidak ditunjukkan lewat perbuatan. Demikian pula seorang istri ke suami mengatakan, "Pa, I love you." Tapi ternyata setiap hari perbuatannya bukan tunduk pada suaminya, tapi tanduk suaminya. Dimarahin terus, dirongrong terus, ya, dicaci maki, dihujat, dijatuhkan, tidak disupport, dan sebagainya. Jadi hari ini karena Allah memiliki bahasa kasih yang kedua, acts of service, tindakan melayani, baiklah kita juga melakukan itu. Biarlah kita hari ini melayani Tuhan, bukan karena kita hebat, tapi karena Dia sudah lebih dahulu melayani saudara dan saya. Yang ketiga, kita perhatikan kembali lagi di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kalimat telah mengaruniakan. Mengaruniakan itu artinya apa sih? Memberikan gratis, cuma-cuma. Jadi ternyata ini adalah bahasa kasih Allah, love language-nya Tuhan. Yang ketiga adalah receiving and giving gift. Memberi dan menerima pemberian. Allah kita adalah Allah yang senang memberi loh. Buktinya apa? Bahasa kasihnya. Dia nggak hanya ngomong, ya, dia tidak hanya menunjukkan melayani, tapi dia berikan. Dan yang dia berikan adalah the best yang dia punya, yang terbaik yang dia miliki, yakni putranya yang tunggal, yang tidak ada cacat celah, Adam kedua yang tidak bernoda, justru diberikan untuk diberikan mati di kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya. Begitu pula sebaliknya, kalau kita tahu bahasa kasih Allah adalah lewat giving gift, ada kata give, ya, di situ Allah mengaruniakan, gave His Son, ya, di situ juga satu rumpun dengan gift atau pemberian. Allah memberikan pemberian yang indah, yakni anaknya. Demikian pula hari ini sudah selayaknya kita melayani Tuhan, memberikan bahasa kasih yang Tuhan inginkan, yakni pemberian, giving gift kepada Tuhan. Hadiah apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Dia punya segalanya. Kita mau kasih uang, dia tidak perlu. Kita mau kasih kepintaran, justru semua datang dari Dia. Kita mau memberikan apa saja, kita nggak bisa, karena Tuhan yang memberikan semuanya. Tapi ternyata Alkitab mencatat, persembahkanlah tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Hari ini, sudahkah engkau memberikan itu? Karena itu adalah bahasa kasih Allah. Seperti misalkan istri saya baru paham pada awal pernikahan, salah satu bahasa kasihnya adalah, yang pertama, words of affirmation. Dia adalah tipe orang yang butuh mendengarkan I love you, aku mengasihimu. Dan saya belajar akhirnya kami di dalam rumah tangga juga seperti itu. Kepada anak-anak setiap malam saya cium anak-anak perempuan saya dan katakan I love you, maafin daddy, maafin mami kalau hari ini marah. Ya, kemudian saya bilang ke istri selalu setiap malam I love you, tiap telepon I love you too. Karena itu bahasa kasihnya. Jadi dia butuh itu untuk memenuhi, tanda kutip, kebutuhan kasih. Nah, demikian pula ketika kita hari ini belajar tentang receiving and giving gifts. Ternyata istri saya juga bahasa kasihnya adalah menerima dan memberi hadiah. Makanya dia senang memberi hadiah. Hadiah tuh nggak harus mahal loh. Yang penting perhatian. Itulah sebabnya saya belajar, bahasa kasihnya adalah memberi hadiah. Ya, jadi saya harus memberikan hadiah. Perhatian. Entah mungkin bunga, entah mungkin coklat, entah mungkin apa saja. Nah, hari ini kita belajar ternyata bahasa kasih itu juga dimiliki oleh Allah. Bahwa Dia memberikan pemberian dan Dia menerima hadiah. Tadi saya katakan kembali lagi, apa yang bisa kita berikan kepada Allah karena Dia pemilik segala-galanya? Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Hari ini otakmu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Lidah bibirmu dipakai bukan untuk ngumpat, bukan untuk mengutuki. Matamu dipakai bukan untuk lihat pornografi, ya.
Kemudian lidah bibirmu dipakai bukan untuk konsumsi narkoba. Kemudian tanganmu dipakai bukan untuk mementung, memukul, menghajar, menabok, tapi dipakai untuk mengangkat tangan memuji Tuhan. Kakimu dipakai bukan untuk pergi ke nightclub, tapi kakimu dipakai untuk melayani orang lain, memberikan tumpangan. Semuanya, hidupmu, seluruh aspeknya dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah bahasa kasih Allah yang ketiga. Yang keempat, bahasa kasih Allah yang bisa kita pelajari. Mari kita perhatikan sekarang Yohanes 14 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi yang keempat, bahasa kasih Allah adalah quality time. Allah kita adalah Allah yang senang memiliki quality time. Banyak manusia juga di luar sana bahasa kasihnya quality time, termasuk saya. Saya senang menghabiskan quality time, makanya biasanya kalau ada momen-momen tertentu, dari jauh hari, saya sudah rancang, mau sama anak-anak, entah staycation, entah pergi makan, entah mungkin jalan-jalan. Yang penting menikmati quality time. Karena saya tahu anak-anak saya suatu hari akan besar dan saya tidak boleh menjadi orang tua yang egois. Kalau mereka memang mencapai cita-cita mimpi mereka pergi jauh, ya secara fisik dari saya, asal itu dari Tuhan, I will let them go. Tapi selama itu belum terjadi, maka selama masih kecil, ikut yuk sama-sama bareng Daddy, kita quality time. Karena itu bahasa kasih sayang. Nah demikian pula ternyata Allah memiliki bahasa kasih seperti itu. Dari ayat tadi kita belajar bahwa ternyata Allah yang mengutus putranya Kristus Yesus, dan Kristus Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa, menyiapkan tempat bagimu, supaya nanti di mana aku berada, kamu pun berada. Hari ini, sudahkah engkau meluangkan quality time itu dengan Tuhan? Memuji, menyembah Tuhan, punya kehidupan doa, engkau punya kehidupan firman, benar-benar punya quality time dengan Tuhan. Saya mau nggak mau dipaksa oleh keadaan, saya ini punya kebiasaan aneh, saudara, dari kecil, percaya nggak percaya, selalu bangun jam 3, gitu. Nggak mengerti sampai hari ini. Jadi, walaupun saya biasanya jam 10 udah ngantuk ya, saya tidur. Tapi kalaupun saya tidur jam 11-12, pasti jam 3 bangun. Dulu saya nggak ngerti. Sampai akhirnya ketika saya mengalami pertobatan saat usia remaja, kemudian banyak kakak rohani, hamba Tuhan berkata, itu berarti kamu waktunya berdoa, memang dibangunin Tuhan. Nah, sejak saat itu saya bangun kehidupan pribadi doa. Kalau saya lagi lelah banget, mungkin doanya cuma 5 menit. Kalau saya lagi on fire, bisa sampai setengah jam saya nyembah, nyanyi. Kalau istri, anak-anak lagi tidur, ya saya pergi, saya pakai earphone, saya nyanyi nyembah Tuhan. Saya baca firman, saya kirim renungan ke jemaat. Dan ternyata itu adalah satu quality time dengan Tuhan. Dan ternyata setelah selesai mungkin setengah 5, kan kemudian saya lanjut tidur lagi sampai jam 6. Setengah 5 atau jam 5 itu saya rasa tenang. Ya karena memang hidup ini banyak tantangan ya, banyak pergumulan, apalagi kita lihat sekeliling pandemi belum selesai. Pandemic is not over yet. Kita butuh kekuatan, dan kekuatan itu kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, saudara, mari kita perhatikan di dalam Matius 8 ayat yang ketiga. Satu ayat yang indah, Matius 8 ayat 3, judulnya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Dan di ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Bahasa kasih Allah ternyata yang ketiga adalah physical touch. Ya, physical touch. Ya, tentu kita sekarang belum bertemu muka dengan Tuhan. Nanti ketika kita semua meninggal, saya yakin itu adalah hari yang indah. Ya, buat kita semua, bahwa kita akan bertemu muka dengan muka. Saya sampai punya angan-angan, kalau ketemu Tuhan, aku mau pingin peluk Tuhan. Saya kurang lebih seperti itu. Karena memang kalau kita baca di Alkitab, Kristus Yesus pada waktu pelayanan di bumi, dia menunjukkan bahasa kasih, yakni dengan sentuhan, physical touch. Ya, orang yang kusta adalah orang yang dijauhi dari lingkungan masyarakat, dijauhi dari komunitas. Jangankan kita memeluk, menyentuh tangannya saja najis. Tapi kebutuhan kasihnya akan sentuhan dipuaskan oleh Tuhan ketika dia mengulurkan tangannya dan menjamah dia dan mengatakan, "Aku ingin kamu tahir." Wow, ini satu hal yang luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, biarlah engkau menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan physical touch itu. Tentu bukan ke sembarang orang kita sentuh-sentuh, jadi perselingkuhan, bukan. Tetapi kepada orang-orang yang, ya tentu keluarga kita, anak kita, mereka yang membutuhkan sentuhan, engkau berikan dengan kasih di dalam Tuhan. Ya, saya ingat banget pada waktu saya melayani retret anak muda, ya, pada maju ke depan, ya, ada yang laki, ada yang perempuan. Dan ketika saya selesai khotbah, mereka melakukan pengakuan dosa, mengatakan kami semua sudah jatuh dalam seks bebas, merasa hina. Lalu saya katakan Allah mengasihimu. Lalu saya panggil pengerja-pengerja yang perempuan di belakang yang perempuan untuk memeluk yang laki di belakang yang laki, ya. Jadi tidak kebalik, ya. Dan memeluk dan berkata,
Allah mengasihimu. Mereka butuh ya pelukan, tentu pelukan kasih, bukan pelukan nafsu seperti itu. Ya, Allah mengasihimu. Mereka nangis, saudara. Mereka nangis sampai akhirnya, waduh, nggak bisa berhenti. Ya, manifestasi dan segala macam. Tapi intinya, saudara, mereka menerima apa yang selama ini mereka butuhkan. Ternyata Allah menerima mereka dengan sentuhan seperti itu. Jadilah tangan-tangan Tuhan yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mewartakan kasih Tuhan. Paling tidak di tengah-tengah keluargamu, gitu. Saya ingat banget waktu kami punya anak pertama, minggu depan 27 Februari itu kan anak saya yang sulung ulang tahun. Sudah 7 tahun ya. Kami menikah sudah 8 tahun. Saudara, dan waktu anak saya yang persulung itu masih usia kecil, istri saya karena mungkin background psikologi dia selalu bilang sama saya, "Kamu biasakan peluk si kakak, si Kathleen," gitu. Iya, saya peluk. Lama-lama sekarang saya kebiasaan peluk dia. Dan pada waktu saya having conversation dengan istri saya bilang, anak-anak itu butuh physical touch, bahasa kasih. Kenapa? Kalau mereka kekurangan itu, makanya kita lihat banyak anak-anak muda di luar sana akhirnya jatuh dalam pergaulan bebas, selingkuh dengan om-om. Karena apa? Di rumah mereka nggak dapat bahasa kasih sentuhan itu. Mereka cari pelukan yang mereka nggak dapatkan dari papa mereka, mama mereka. Mereka cari pelukan dari om-om, tante-tante di luar sana. Mereka nggak dapat bahasa kasih bagaimana, anak itu senang sekali ketika kepalanya dielus-elus bilang, "Oh, kamu very good," gitu. Mereka cari itu dari orang lain, saudara. Nah, hari ini, biarlah kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan bahasa kasih Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan, tetap semangat, terus wartakan kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami, meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengar program ini, siapapun mereka yang sedang kena COVID, Tuhan sembuhkan, bahkan yang bergumul tentang pekerjaan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, pelayanan, masa depan, studi, apapun itu, Tuhan jawab dalam nama Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berkati juga pemimpinnya Presiden Joko Widodo dan jajarannya ke bawah, para penduduknya dari Sabang sampai Merauke, gereja-gereja Tuhan secara khusus GOB Surabaya dalam program dan kebutuhannya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami mau terima berkat Tuhan pada hari Minggu indah ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera shalom dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua, hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.